Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang berbahagia, hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Sholawat beriring salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita yang hadir pada hari ini, khususnya keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat umumnya, kelak di yaumil qiyamah bersama dengan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali ujian di kota Mekah. Akhirnya dia harus pindah, yang dalam bahasa Arab disebut hijrah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum beliau hijrah, ada orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah. Mereka membawa kabar bohong bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembohong besar, sebagai pendusta besar. Subhanallah. Ternyata ada seorang Yahudi yang melihat bagaimana kabar itu apakah benar atau salah. Ternyata di wajah Rasul tidak nampak sedikit pun sebagai seorang pembohong. Kalau biasanya bohong kelihatan gak, Bu? Bagaimana wajahnya kalau lagi bohong? Gimana, Bu, wajahnya kalau sedang bohong? Bohong sama suami? Kelihatan kan? Atau suami kita yang bohong, kelihatan gak? Kelihatan. Jadi di mata orang Yahudi ternyata tidak ada tanda-tanda kalau Muhammad Rasulullah sebagai seorang pembohong besar. Kemudian apa yang dikatakan Rasul? Ternyata kata-kata yang Rasul ucapkan yaitu absus salam, wa at'imut ta'am, wa atibul kalam, wasilul arham, wasolul lail, wan nasun niyam, tadhulul jannah bisalam. Yang pertama diperintahkan oleh Rasulullah untuk menebarkan salam. Sebagai rujukan akan dibacakan satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Di dalam Islam kita disunnahkan mengucapkan salam. Sementara menjawab salam hukumnya wajib. Salam yang disunnahkan, fa'ahsin, perbagus salam, yang bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipotong-potong. Biasanya kita mengucapkan salam suka dipotong-potong. Betul, Bu? Seperti apa mengucapkan salamnya biasanya? Assalamualaikum. Tidak lengkap.
harusnya sempurna, harusnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat untukmu. Itu doa. Siapa yang tidak mau selamat? Ada yang tidak mau selamat tuh? Semua kepengen selamat. Kita didoakan oleh saudara kita agar kita selamat. Assalamualaikum, selamat untukmu. Warahmatullahi, semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah untukmu. Subhanallah. Kita diberikan kasih sayang dari Allah. Jika Allah menyayangi kita, maka jalan kita jadi lancar. Amin ya rabbal alamin. Wa barakatuh, semoga keberkahan untukmu. Seperti apakah keberkahan tersebut? Yang kecil jadi besar, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat. Itu yang kita harapkan, Bu. Kita yang miskin biar jadi kaya. Mau kita jadi orang kaya? Alhamdulillah. Kalau kaya, enakan kaya atau enakan cukup? Enakan cukup ya. Mau beli mobil, pergi haji, mau jalan-jalan, cukup, enak ya Bu. Orang kaya belum tentu cukup ya. Yang paling enak adalah cukup, dicukupkan oleh Allah. Maka ada doa yang bunyinya ya kafi, ya kafi, ya kafi, ikfini. Ya Allah yang maha mencukupkan, cukupkanlah segala yang menjadi kebutuhanku. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa makna dibalik salam tersebut? Yang pertama, absus salam artinya tegakkan keselamatan. Yang kedua, absus salam artinya tebarkan keselamatan. Tegakkan keselamatan artinya kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Betul Bu? Kita kaitkan dengan Al-Quran. Bunyinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Betul nggak Bu? Yang pertama, jaga dulu dirimu. Setelah diri kita, baru keluarga kita. Dari apa? Dari kehancuran. Naro artinya kehancuran, baik dunia maupun akhirat. Kita pengennya selamat dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatau wa qina azabannar. Betul Bu? Pengennya dua-duanya. Dunia selamat, akhirat selamat. Itulah yang kita harapkan. Setelah kita menjadi manusia ideal dalam Islam khairul bariyah, kemudian kita tularkan kepada keluarga kita yang akhirnya menjadi khairul usroh. Dari khairul usroh kita tularkan kepada lingkungan kita menjadi khairul ummah. Kalau sudah menjadi khairul ummah, maka akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah karakter dari ajaran Islam, yaitu menebarkan keselamatan. Lalu bagaimana caranya absus salam bisa kita tegakkan, absus salam bisa kita tebarkan? Yang pertama adalah, yaitu setelah absus salam, wa'atimut to'am, berikanlah makan. Kepada siapa kita harus memberikan makan? Pertama, kepada keluarga. Siapakah yang wajib memberikan makan? Yaitu bapak. Bapak punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Bagaimana cara memberikan makan kepada mereka? Ada tata caranya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, halalan. Yang kedua, thayyiban. Yang ketiga, mubarakan. 3 syarat mutlak orang tua harus memberikan makan pada keluarga. Kenapa harus pakai 3 syarat? Itu Allah yang mengatur. Karena semua punya pengaruh kepada anak-anak dan diri kita sendiri. Makanan yang halal akan berpengaruh kepada jiwa. Siapapun yang makan makanan yang halal, maka jiwanya akan menjadi tenang.
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Jiwa kita menjadi tenang. Yang kedua, makanan yang thayyiban punya pengaruh kepada fisik. Fisik kita jadi sehat. Yang ketiga, mubarokan punya pengaruh kepada perilaku. Kalau kita biasa memberikan makan kepada anak kita dengan keberkahan, berbagi kepada al-fuqara wal masakin, maka kita punya anak yang berperilaku berakhlakul karim. Itu yang kita harapkan, ibu-ibu. Karena surga bisa kita dapatkan di situ. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, tapi juga dunia dan akhirat. Itulah yang kita harapkan. Yang kedua, setelah wa'atimut to'am, wa'atibul kalam, kita perbagus tutur kata. Subhanallah, ada seorang juru masak di sebuah kerajaan, Bu. Kemudian raja meminta kepada juru masak itu untuk mempersiapkan makanan yang paling enak di dunia. Ternyata juru masak ini menyiapkan masakan lidah. Kemudian, Bu, suatu saat raja ini juga minta, siapkan aku makanan yang paling tidak enak. Ternyata yang disiapkan lidah juga, Bu. Raja berkata, kamu mau main-main ya sama saya? Saya minta masakan yang enak, kamu siapkan lidah. Saya minta masakan yang tidak enak, kamu siapkan lidah. Apa kata koki itu? Wahai tuanku yang mulia, ketahuilah, orang bisa naik derajatnya ke tempat yang paling tinggi karena lidahnya. Dan ketahuilah, orang bisa jatuh tersungkur karena lidahnya. Setuju, Bu? Maka jagalah lidah, karena lidah kita adalah harimau kita. Janganlah sampai orang tersakiti lantaran mulut dan lidah pedas kita yang kita lontarkan kepada mereka. Wabil khusus dalam mendidik anak-anak kita, katakanlah dengan kaulan kariman, kaulan layyinan, kaulan syadidan, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, yang ketiga, wa'atibul kalam wasilul arham, sambung silaturahim. Kenapa harus kita menyambung silaturahim? Paling tidak ada dua keuntungan. Yang pertama, orang yang sering silaturahim, Allah banyakkan temannya, betul, Bu? Banyakkan saudaranya, betul, Bu? Yang kedua, Allah banyakkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wasolul lail wan nasun niyam, salat malam, munazat kita kepada Allah bitahajud dengan melakukan salat sunat tahajud. Bagaimana, Bu? Suka salat tahajud? Insya Allah kalau kita biasa menjalin hubungan baik kepada Allah lewat salat tahajud, maka Allah akan meninggikan derajat kita maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Murni Slamet Sumedi. Saya ingin bertanya pada Ustazah, Islam dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa masih banyak kekerasan pada umat Islam? Contohnya seperti teroris dan ISIS. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus itu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalimat pertama dalam bacaan Al-Quran adalah basmalah. Ketika kita membaca basmalah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalimat itu didahulukan kasih sayang, ya. Rasulullah juga diutus, inna arsalnaka birahmatil lil alamin. Aku diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
Tapi kenapa masih banyak kekerasan yang mengatasnamakan Islam? Subhanallah, Bu. Kita meragukan hal itu. Yang pertama barangkali, jika mereka mengatasnamakan Islam atau mereka orang Islam, kemudian berbuat kekerasan, berarti mereka Islamnya yang belum memahami tentang ajaran Islam itu sendiri. Ya, Bu? Makanya kita harus belajar, mengikuti pengajian. Insya Allah kita bisa memahami, kita bisa mendalami ajaran Islam. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah, ISIS teroris, kira-kira kalau dia memang muslim, kemudian dia menghancurkan saudaranya yang muslim, percayakah atau kita tidak percaya kalau dia adalah muslim? Coba, Bu. Padahal kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Yasuddu ba'duhum ba'do. Saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kal jasad, kal bunyan. Seperti jasad dan seperti bangunan. Betul, Bu? Artinya, kalau dia saling mengokohkan seperti jasad, jika ada yang merasa sakit, saudaranya akan ikut prihatin. Betul, Bu? Bukan menyiksa, bukan membunuh, bukan menyakiti, tapi mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Maka ada dua hal barangkali, Bu. Yang pertama, karena ketidakpahaman mereka terhadap ajaran Islam. Kalau Islam itu adalah agama yang sangat baik dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, barangkali ada oknum-oknum yang menginginkan menghancurkan Islam dari dalam lewat orang Islam itu sendiri. Kita berlindung dari itu semua, Bu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi korban terhadap kekerasan-kekerasan mereka. Subhanallah, Bu, sekarang Allah sedang memberikan ujian. Indonesia dengan kabut asapnya, betul nggak, Bu? Saudi Arabia dan Jazirah Arab dengan badai pasirnya. Jepang dengan banjirnya, Bu. Mudah-mudahan, Bu, ujian ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, Bu. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semua dan kita selalu mendekatkan diri kepadanya, beribadah, munazat. Semua saudara kita yang ada di Arab Saudi, di kota Mekah Al-Mukarramah, mereka juga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar dulu, Bu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, kami sadar sebagai hamba-Mu yang selalu hilap, baik yang sengaja ataupun yang tidak dengan sengaja. Pada kesempatan ini kami bermohon kepada Engkau ya Allah dengan setulus ikhlas yang datang dari hati kami. Berikanlah dan bukakanlah pintu taubat buat kami ya Allah. Ampunilah pula ya Allah ayah bunda kami, baik yang masih ada di dunia ini atau yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang syakinah, keluarga yang diberikan keberkahan dengan mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solihah, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antat tawwabur rahim.
wa tub alaina innaka syami'un alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minaz zalimin, lanakunanna minal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.